Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, dari sekian banyak yang permintaan teman-teman ya, baru kali ini saya bahas lagi ya hampir 2 bulan kayaknya saya nggak bahas Bryce atau Bitgert Bryce ya teman-teman. Kali ini saya akan bahas ya menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ada yang tanya, Bang, kira-kira bisa ke Rp1 nggak? Kira-kira bisa bertahan jangka panjang nggak? Kita akan bahas ini teman-teman ya. Tapi sekali lagi, do your own research. Gunakan uang Anda sebijak mungkin teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Oke, pertama-tama langsung kita lanjut saya dulu ya. Pertama-tama kita lihat dulu di coin market cap teman-teman ya. Di sini Bryce masih di posisi 220 ya, tentu saja karena volumenya masih rendah ya, kira-kira seperti itu. Untuk harga saat ini ada koreksi 3% teman-teman dan nolnya masih 6 ya. Sedangkan kita tahu ATH dari Bryce itu di sini ya. Versi coin market cap ATH-nya Bryce di mana nih? Oke, 0,05 kali 1605 dengan total volume 31 juta dolar ya teman-teman ya, 31 juta dolar. Kira-kira seperti itu. Apakah bisa ke Rp1? Saya rasa bisa ya, tapi sekali lagi Dior teman-teman ya. Karena di sini ya kalau kita lihat dari BSC-nya Bryce ya, untuk holdernya sekali lagi masih rendah ya, nggak sampai 200.000 holder ya. Bagaimana ke depannya itu kenapa teman-teman ya, kalau kita perhatikan untuk di project terakhir dari Bryce ini, Bryce mulai memperkuat fondasi ya, dan yang menurut saya sangat-sangat terkesan teman-teman adalah exchange-nya ya, atau bisa dibilang ini exchange tapi masih di masih di web teman-teman ya, dan wallet dan kerjasama dari Bitgert ya. Ini melambangkan kalau dia bertujuan untuk bertahan sampai umur panjang lah, kira-kira seperti itu ya. Karena di sini sudah beberapa project yang menurut saya susah dilakukan juga oleh koin-koin micin ya, koin-koin murah, koin-koin baru ya. Susah untuk mengikuti project-project dari Bryce. Hanya beberapa token lah ya yang bisa seperti Bryce. Dan tentu saja ini pencapaian yang bagus ya menurut saya. Karena di sini dia sudah ada Bryce Pay ya, atau Pay Bryce teman-teman, otomatis itu akan menambah holder ya. Dan banyak ada kerja sama relay, partnershipnya banyak akhir-akhir ini teman-teman. Itu menandakan kalau dia bisa umur panjang ya, karena ini perusahaan-perusahaan besar juga yang kerjasama dengan Bryce. Dengan adanya proyek-proyek baru dari Bryce teman-teman ya, mulai kelihatan ya beberapa investor ya dari Binance dan Polkadot ya, mereka masih mengumpulkan Bryce ini teman-teman ya, karena akhir-akhir ini susah untuk melihat token atau koin yang berkembang di tengah bearish trend ya, di tren bearish. Tapi Bryce berjalan seperti biasa gitu loh, seperti market ini nggak sedang biris ya. Kita bahas dulu sini. Beberapa hari terakhir telah melihat kapitalisasi pasar Bryce ya tumbuh secara eksponensial ya, dengan data saat ini menunjukkan kenaikan 25% ya dari 7 hari terakhir untuk volume ya. Jumlah pemegang Bryce juga meningkat selama periode yang sama ya, dengan ahli kripto mengatakan sebagian besar investor baru berasal dari koin besar seperti holder Binance, juga ada yang membeli Bryce ya, holder dari Polkadot juga ada yang membeli Bryce teman-teman. Ada sejumlah alasan mengapa investor Binance dan Polkadot ya memilih untuk membeli dan mengakumulasi Bitgert atau Bryce ini selama beberapa bulan terakhir. Tapi salah satu alasan besar adalah potensi keuntungan besar didorong oleh perkembangan yang akan datang. Betul, karena ini lagi kenceng-kencengnya Bryce build up project ya, kira-kira seperti itu. Penting juga untuk dicatat bahwa Bryce telah melamun tahun ini ketika BNB dan Polkadot anjlok ya. Berikut adalah beberapa hal menarik tentang Bitgert yang menjadikan koin menarik saat ini. Menurut saya tetap akan ada potensi di Bitgert ya, di Bryce ini teman-teman, karena holder masih sedikit dan supply-nya seperti Shiba, dan juga bisa dibilang pembakarannya kenceng juga teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Teman-teman mungkin sudah pada tahu ada salah satu platform NFT teman-teman yang langsung kerjasama dengan Bryce ini ya.
Dalam hal kinerja harga ya, Bitger tetap menjadi salah satu dari sedikit koin yang masih berbulan-bulan di industri ini ya. Koin ini masih menikmati hype besar-besaran dan fakta Bitger Price ini masih dalam tahap pengembang awal, betul ya. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi banyak investor kripto. Betul sekali teman-teman. Karena Bryce memang hampir setahun lah ya, hampir setahun Bryce ada dan dia fokus di builder ya, atau fokus di membangun project. Itu kenapa selalu saya bilang buat teman-teman semua yang masuk ke kripto, sekali lagi ya, lihat dulu projectnya ya. Kalau seperti Bryce kan memang sudah jelas ya, dia punya blockchain sendiri, blockchainnya juga cepat. Bahkan awal-awal muncul teman-teman banyak sekali isu-isu negatif dari BRC20. Tapi setelah kita telusuri sama-sama teman-teman, memang BRC20 ini kenceng dan fee-nya rendah, dan di beberapa exchange juga sudah menerapkan smart contract BRC20 ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita berbicara smart contract Bryce ini teman-teman, BRC20 ini chain sendiri kan, kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini pengiriman Bitget roadmap V2 ya juga merupakan hal besar. Banyak investor Binance atau BNB ya dan Polkadot membeli Bitget hari ini karena pengiriman roadmap volume 2 ya, atau peta jalan dari Bitger V2 ini memiliki banyak produk ya dan proyek mengganggu yang akan datang serta ratusan kemitraan. Betul, kemitraan yang penting sih menurut saya. Ini adalah perkembangan yang diproyeksikan akan meledak harga Bitger ya, akan meledakkan harga Bitger dalam beberapa hari ke depan ya. Tapi saya nggak berharap hari karena saya tetap long term ya di beberapa token atau koin yang masih di bawah Rp1 ya. Saya memang tujuan long term ya. Mengingat holder dari Bryce belum 200.000, mengingat banyak project dari Bryce ini yang sedang dikerjakan ya, kita belum tahu hasil dari project. Karena gini teman-teman ya, untuk menentukan project itu bisa membantu Bryce teman-teman, kita harus lihat dari usernya, dari penggunanya. Kalau memang diterima di public project-project Bryce ini, kita kan nggak tahu nih ya. Oke lah, let's say kita gambling. Contoh 5 project Bryce teman-teman ya. Dalam 3 tahun ke depan saya yakin ya 100% bisa nyangkut lah 2 project, bisa diterima oleh masyarakat ya, dalam arti komunitas ya, bisa diterima oleh company besar ya. Di situ bisa menunjukkan bahwa tidak percuma gitu loh ya kalau kita ngehold Bryce ini, tapi jangan banyak ya. Sekali lagi karena dia masih jauh sekali harganya. Karena sekali lagi kalau seandainya project-project dari Bryce ini meledak ya, let's say 2 yang meledak saja, otomatis itu akan berdampak sekali sama Bryce ini, sama Bryce Bitget token ini teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Tapi apapun itu ya, semoga yang terbaik lah buat para holder dari Bryce ya. Bryce jarang saya bahas teman-teman ya, karena media sosialnya sangat-sangat kenceng teman-teman, dan kita bisa lihat juga fluktuatif harga sangat-sangat kenceng, apalagi untuk di coin market cap. Kita tunggu lah ya, kita tunggu volume. Jadi kalau kita mau lihat koin ya, saya mau sarankan buat kalian semua lihat aja volumenya. Kalau saat ini contohnya ya, Bryce waktu di ATH-nya mana ya, bentar. Waktu di ATH-nya Bryce itu 31 juta dolar ya. Kalau saat ini volumenya berapa nih? Untuk volume saat ini 1.598 ya dolar, 1.598 dolar dalam 24 jam, dan 407 ya, 407 juta dolar untuk kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi ya, kira-kira seperti itu. Masih ada penurunan market cap dari Bryce ya, tapi sekali lagi kita tunggu projectnya, semoga berhasil. Karena gini ya, tadi saya sudah bahas bisa dibilang positifnya, negatifnya tetap ada teman-teman. Karena gini, seandainya project Bryce itu nggak diterima ataupun diterima tapi sedikit pengguna ya, itu juga akan efek teman-teman ya. Makanya saya bilang jangan hitung lah per hari, jangan hitung per bulan, minimal kita hitung tahunan lah untuk Bryce ini, karena harganya juga masih jauh. Terus kalau mau kita pikir pahitnya ya, kita bahas nggak enaknya, yang paling nggak enak nih. Kalau kita pikir dengan harga segini ya, Bryce itu nggak mungkin di redominasi, menurut saya seperti itu, karena nolnya juga nggak di atas 7, enggak di atas 8 ya, dan supply-nya juga enggak terlalu banyak seperti waktu itu terakhir Shinja ya atau Shinobi ya, sempat diredominasi karena supply-nya banyak.
lebih banyak sekali lah, bukan banyak. Oke, kira-kira seperti itu ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang sudah nge-hold price ya. Ataupun lagi posisi nyangkut, teman-teman, saya rasa nggak usah diapa-apain dulu ya. Daripada kalian rugi ya. Cobalah menjadi anti apa namanya? Anti cut loss ya. Kalaupun kalian yang mau masuk sekarang ya saya sarankan paling banyak $100 aja dulu ya. Karena ini masih biru semua. Oke, semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.